Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan kita pada pekan pertama ini, di mana kita akan memulai dengan kegiatan pekan pendidikan Kristen di hari yang pertama. Anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan pekan pendidikan Kristen pada pagi hari ini, mari kita mengawalinya dengan memuji nama Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian daripada firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami sungguh berterima kasih di hadapan-Mu karena kasih dan penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Dan pagi ini Tuhan, di awal hari kan pendidikan Kristen, kami akan membaca dan merenungkan bagian daripada firman. Biarlah Tuhan Engkau memberkati hati dan pikiran kami, agar firman yang akan kami baca dan kami renungkan secara bersama-sama tidak menjadi sia-sia dalam kehidupan kami, tapi sungguh menjadi pedoman bagi kehidupan anak-anak kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bawa doa kami. Amin. Bacaan Alkitab kita pada hari ini akan saya bacakan dari kitab Lukas pasal 21 ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Tema kita pada pagi hari ini adalah belajar dari masalah. Anak-anak, ada sebuah nasihat bijak yang mengatakan bahwa hidup adalah masalah. Nasihat itu benar. Masalah adalah kenyataan yang selalu muncul dalam hidup kita sehari-hari. Tiap hari selalu ada masalah dalam hidup kita. Baik itu masalah yang sederhana maupun yang rumit. Baik itu masalah pribadi maupun masalah masyarakat ataupun secara publik. Bicara tentang masalah, konon manusia bisa dibedakan dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama, anak-anak, pertama orang-orang yang masuk dalam kategori mudah menyerah. Nah, ketika menghadapi satu masalah, orang-orang seperti itu mereka segera merasa diri tidak mampu, putus asa dan akhirnya menyerah. Mereka takut menghadapi masalah. Nah, kelompok yang kedua adalah orang-orang yang masuk dalam kategori suka melarikan diri. Ketika menghadapi suatu masalah, mereka cenderung menghindarinya dengan cara mengalihkan perhatiannya pada hal-hal yang lain. Mereka tidak menyerah, tapi juga tidak mau menghadapi masalah itu. Mereka memikirkan masalah sekedarnya saja. Sikap itu membuat mereka merasa tenang, namun sesungguhnya rasa tenang itu hanya semu. Sebab masalah yang ada tidak dihadapi dan dicarikan solusi yang tepat. Nah, kelompok yang ketiga adalah orang-orang yang masuk dalam kategori belajar dari masalah.
bukan menyerah atau melarikan diri dari masalah, mereka lebih memilih berusaha menghadapi masalah. Sebab masalah bisa menjadi sarana untuk belajar berbagai hal yang baru. Dengan bertahan menghadapi masalah, maka kita makin berkembang. Itu kata Alkitab yang kita baca hari ini dari Lukas pasal 21 ayatnya yang ke-19 tadi mengatakan, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Kita semua bisa memilih menjadi orang yang macam mana. Masuk kelompok 1 kah, 2 atau kelompok 3. Apakah kita akan memilih menjadi orang yang mudah menyerah, suka melarikan diri, ataukah bersedia belajar dari masalah? Tentu lebih gampang menjadi orang yang mudah menyerah ya anak-anak ya, atau suka melarikan diri daripada belajar dari masalah. Tapi harus kita ingat, hasil akhirnya akan lebih membahagiakan bila kita bersedia belajar dari masalah. Ketika kita menjadi kelompok yang ketiga, hasil akhirnya kita akan belajar berkembang dari masalah. Hari ini kita memulai Pekan Pendidikan Kristen atau Pepenkris dengan tema Merdeka Belajar di Zaman Pandemi. Sekali lagi saya bacakan temanya, Merdeka Belajar di Zaman Pandemi. Tema tersebut mengajak kita untuk tidak menyerah atau melarikan diri dari berbagai masalah akibat adanya COVID-19 saat ini. Sebab pandemi bisa dilihat dari sisi lain dengan cara pandang positif. Jadi tengah-tengah kehidupan pandemi saat ini anak-anak, kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa memandang semuanya ini, melihat semuanya ini dari segi yang positif. Bahwa di balik berbagai masalah akibat pandemi, tersedia kesempatan belajar berbagai hal baru. Maka mari kita membiasakan diri belajar dari masalah, sehingga kita memperoleh pengetahuan, sikap, kemampuan, dan pengalaman baru yang membuat kita mampu bertahan, tumbuh kembang, dan menang melawan pandemi. Jadi anak-anak, di masa pandemi ini, mari kita melihat semua masalah yang kita hadapi, kita melihat dari sisi positifnya. Di mana di tengah-tengah pandemi ini, banyak hal baru yang kita belajar. Tidak hanya kalian, termasuk kami, saya dan Bapak Ibu guru semua belajar hal-hal yang baru di tengah-tengah kehidupan pandemi saat ini. Jadi kita semakin pintar di tengah-tengah kehidupan pandemi saat ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan tidak menyerah dan kita tetap terus belajar dan akhirnya kita menjadi pemenang. Gitu ya anak-anak, sesuai firman Tuhan hari ini, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidup. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari anak-anak kita mengaminkan firman Tuhan dengan kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu saat ini menguatkan hati dan pikiran kami, menguatkan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kami harus hidup maju ke depan. Kami harus hidup mengatasi masalah yang kami hadapi di tengah-tengah wabah virus corona saat ini. Mampukan kami Tuhan untuk tetap terus semangat belajar hal-hal yang baru di tengah-tengah pandemi saat ini. Agar kami tidak putus asa, kami tetap berpegang teguh hanya kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, hidup dan kehidupan kami, Bapak Ibu guru, anak-anak SMP Kristen 2 dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, bahkan semua orang tua murid, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, untuk kami tetap terus melihat sisi positif dari kehidupan kami di tengah-tengah wabah virus corona saat ini. Kami harus tetap terus belajar, semangat belajar hal-hal yang baru dalam kehidupan kami di tengah-tengah wabah virus corona saat ini Tuhan. Agar kami tidak mudah untuk putus asa dalam hidup ini. Karena kami tahu Tuhanlah sumber kehidupan kami. Tuhan jugalah yang akan menuntun kami, membimbing kami, memberikan kami kemampuan, bahkan memberikan kami kesehatan di tengah-tengah wabah virus corona saat ini Tuhan. Kami harus menjaga kesehatan diri kami masing-masing. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kami.
masalah yang selalu kami hadapi dalam kehidupan kami sebagai Bapak Ibu Guru, sebagai siswa-siswi SMP Kristen 2, dan juga sebagai orang tua murid. Ada begitu banyak masalah pribadi, masalah keluarga, bahkan masalah sekolah. Semuanya itu kami hanya mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memampukan kami, memberikan kami semangat, damai sejahtera dan sukacita, agar kami boleh melewati setiap masalah kehidupan kami, pribadi lepas pribadi maupun kehidupan rumah tangga kami. Terima kasih Bapak, kalau dalam kegiatan Pekan Pendidikan Kristen di hari pertama ini, Tuhan sudah menguatkan kami lewat firman yang sudah kami baca dan renungkan bersama-sama. Dan kegiatan kami hari ini dari awal sampai akhirnya nanti, dari pagi sampai malam nanti, Tuhan hanya kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kami, Tuhan mengampuni segala bentuk dosa dan kesalahan kami, dan Tuhan mendengarkan doa-doa kami. Tapi kehendak-Mu lah yang jadi dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, dalam kehidupan, tugas dan tanggung jawab kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, sumber kehidupan kami bawa doa dan permohonan kami. Amin. Ya anak-anak, hari ini Pekan Pendidikan Kristen hari pertama kita akhiri dengan salam sehat selalu.